Oke. Masalah yang mereka alami saat ini tentu sangat kompleks. Mulai dari pertama mereka Oke, sebelah saya ada Bapak Sugianto Halim selaku CEO dari Sevima ya Pak ya. Nah, kali ini sih mau tanya-tanya terkait Sevima itu seperti apa. Oke, Sevima berdirinya tahun berapa Pak? Jadi Sevima berdiri sejak tahun 2003 sebenarnya, ya. Cuman kita baru fokus di pendidikan ini mulai 2009. 2009. Loh, berarti sebelumnya tidak hanya perguruan tinggi yang dikerjakan Pak? Betul. Jadi Sevima dulu memang punya 3 fokus bidang, ya. Salah satu selain perguruan tinggi juga ada ke pelabuhanan, ya, dan juga di bidang infrastruktur hardware. Oke. Terus kenapa kok Pak milihnya kok ke perguruan tinggi fokusnya? Kok tidak ke pelabuhan tadi atau ke rumah sakit yang sebelumnya sudah pernah dikerjakan? Jadi sepanjang perjalanan kita selama 6 tahun itu dari 2003 ke 2009 banyak sekali kita menerima pesanan pengerjaan proyek sistem informasi akademik ya dari kampus-kampus PTN yang cukup ternama seperti dari ITS, UNESA dan lain-lain, sehingga dari situ kita melihat kenapa kita nggak fokus untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Ya, makanya pada tahun 2009 kita mulai fokus melayani khusus untuk perguruan tinggi. Nah, dari pengalaman 6 tahun itu bahkan sampai sekarang dari 2003 sampai 2020 ya, udah berapa lama ya? 2003 17 tahun. Apa sih Pak sebenarnya masalah-masalah utama yang dihadapi oleh perguruan tinggi? Betul. Jadi kalau kita lihat perguruan tinggi di Indonesia ini sebenarnya cukup banyak ya, ada sekitar 4.700 perguruan tinggi. Namun 70% dari jumlah tersebut itu adalah perguruan tinggi menengah ke bawah. Jadi jumlah mahasiswanya kurang dari 3.000. Kurang dari 3.000. Masalah yang mereka alami saat ini tentu sangat kompleks. Mulai dari pertama mereka tidak punya infrastruktur yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pendidikan yang baik. Ya. Kedua adalah mereka juga kekurangan dari sisi tenaga SDM. Terutama operator yang mengoperasikan dari sebuah sistem. Ya. Dan yang ketiga adalah masalah klasik juga, kebanyakan dari perguruan tinggi ini tidak mempunyai dana yang cukup untuk mengembangkan, ya, bahkan kadang-kadang untuk memaintain saja mereka mengalami kesulitan. Nah, itu adalah beberapa masalah utama yang kita sebagai sebuah perusahaan yang fokus di pendidikan berusaha untuk mencari solusinya. Berarti masalah itu terjadi sejak dari Sevima berdiri sampai saat ini ya Pak ya? Betul. Masalah itu memang sudah terjadi cukup lama dan kita juga punya andil dalam membantu menyelesaikan masalah tadi dengan turut serta dalam pengembangan pendataan nasional. Pendataan nasional. Ini Predictive Feeder ya Pak ya? Ya, salah satunya adalah Predictive Feeder. Oke, berlanjut ke Predictive Feeder tadi kan gini. Kenapa kok sampai Sevima dipercaya untuk membantu pendataan nasional itu? Kalau kenapanya mungkin pihak Kemenristek-Dikti yang nanti bisa menjawab ya. Cuman mungkin atas dasar dari pengalaman Sevima yang memang sudah lebih dari 10 tahun mencoba menyelesaikan masalah perguruan tinggi ini ya, dan cukup banyak sebenarnya perguruan tinggi yang telah kita bantu. Sampai saat ini sudah ada sekitar 400 ya perguruan tinggi yang berpartner dengan Sevima untuk membangun sistemnya. Ada yang dari sistem informasi akademik, ada sistem informasi keuangan, dan berbagai macam sistem pendukung lainnya. Dan mungkin itu menjadi salah satu dasar kenapa Kemenristek-Dikti percaya kepada Sevima untuk membantu mengembangkan basis data pendataan nasional atau yang lebih dikenal dengan Predikti. Oke, berarti dari produk tersebut sebenarnya itu cocok untuk segala macam perguruan tinggi atau gimana Pak? Atau terfokus di perguruan tinggi tertentu? Betul. Nah, kebutuhan perguruan tinggi memang sangat bervariasi. Mulai dari perguruan tinggi yang baru berdiri, perguruan tinggi yang sedang tumbuh, atau yang sudah besar. Ya, kalau di PTN, apakah di PTN berbadan hukum itu juga masalahnya berbeda. Ya, different problem for different time. Ya, makanya kita membuat banyak segmentasi produk agar bisa menyelesaikan masalah yang tepat. Ya, jadi untuk kampus yang mungkin baru berdiri atau mahasiswanya masih kurang dari 1.000 orang, kita ada yang namanya Go Feeder. Ya, bahkan itu juga ada versi komunitas, ya, versi community version ya, yang bisa digunakan secara gratis
Gratis. Ya, bagi semua perguruan tinggi yang memang ingin pelaporannya lebih baik lagi ke depan. Pertama pelaporan pedigree feeder. Ya. Kemudian untuk skala menengah kita juga ada produk Syakat Cloud. Ya, ini memang hasil riset, ya, hasil pengembangan dari tim Cevima menjadi sebuah sistem informasi akademik yang minimal sudah proven, ya, sudah teruji di berbagai macam kampus, bahkan mungkin saat ini sekitar 80 sampai 90 kampus telah memanfaatkan, ya, salah satu solusi Cevima untuk kelas menengah di sini. Kelas menengahnya itu tadi berarti di atas 1.000, di bawah. Ya, mungkin kalau dari 3.000, sisi di bawah 5.000. student body antara 3.000 sampai 10.000 mahasiswa, ya. Oke. Berarti tadi yang dikenalkan, berarti yang untuk yang besar sendiri, kampus yang besar sendiri itu tidak cocok untuk produk-produk yang dua tadi, GoFeeder dan Syakat Cloud tadi, Pak? Tentu, semakin besar universitas tentu kebutuhannya akan semakin kompleks dan one size fit all mungkin tidak cocok bagi mereka. Jadi mereka pasti ingin solusi yang lebih customizable, makanya kita juga punya solusi Syakat Enterprise, ya, bagi kampus negeri ataupun kampus swasta yang jumlah mahasiswanya di atas 10 atau 20.000, mereka butuh custom tailor-made solution, nah kita bisa berikan itu ke mereka juga. Oke, siap. Berarti sebenarnya produk-produk ataupun solusi dari Cevima itu mulai dari kampus yang paling kecil hingga kampus besar itu kita menyediakan, ya Pak, ya? Yes. Tadi sudah cerita tentang solusinya, saya juga bingung sebenarnya Cevima ke depannya mau seperti apa sih, Pak? Betul. Nah, jadi target atau visi Cevima ke depan adalah lebih banyak lagi bisa berdampak kepada dunia pendidikan di Indonesia. Caranya bagaimana? Kita saat ini sedang membuat atau mempelopori sebuah platform pembelajaran digital yang itu juga nantinya tersedia di semua platform, baik web, mobile, Android, dan iOS, yang membuat mahasiswa ini dengan mudah bisa belajar. Ya, jadi kita ingin merevolusi cara pembelajaran yang selama ini ada di Indonesia. Memang itu kalau kita lihat agak visi yang cukup besar, ya. Iya, betul. Tapi kita yakin dengan apa yang kita punya sekarang, dengan resource kita dan juga dengan dukungan dari semua perguruan tinggi, kita akan berusaha untuk membuat solusi ini beneran bisa bermanfaat bagi semua mahasiswa, dosen, dan kampus itu sendiri. Oke, terima kasih.